Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di channel Injil Kabar Baik. Terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang belum, silahkan subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang Kristen diberkati oleh khotbah-khotbah dalam video ini. Firman Tuhan pada saat ini berjudul Indahnya Melihat Kemuliaan Yesus. Diambil dari Matius 17 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan menuliskan, suatu kali Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini dikenal di dalam bahasa Inggris transfiguration atau transfigurasi. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan berubah rupa. Jadi suatu kali Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bertiga ke sebuah gunung. Para ahli memperkirakan itu adalah Gunung Hermon. Dan di gunung itu Yesus berubah rupa di depan mata para murid-muridnya itu. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Di dalam nas lain, Lukas dan Markus menjelaskan pakaiannya menjadi putih berkilat-kilat. Nah, ini suatu kemuliaan Yesus yang dinyatakan sebagian kepada para muridnya. Tentu hal itu menakjubkan, tentu hal itu mengagetkan, dan itu peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang tidak terulang. Dan momen itu, ketika melihat Yesus berubah rupa, transfigurasi, wajahnya bersinar seperti matahari, maka Petrus juga bereaksi. Mari kita membaca ayat berikutnya. Transfigurasi Yesus itu merupakan momen yang indah. Memandang kemuliaan Yesus itu adalah momen yang indah di dalam hidup orang-orang percaya, di dalam hidup Petrus, Yakobus, Yohanes, dan kita semua. Di dalam ayat berikutnya dituliskan demikian. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ayat 1 sampai 4 dari Matius pasal 17. Tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak perlu kemah. Yesus tidak perlu kemah. Elia dan Musa pun tidak perlu kemah, karena Elia dan Musa orang-orang yang sudah meninggal di perjanjian lama. Musa mewakili zaman kitab Taurat, dan Elia mewakili para nabi. Musa mewakili zaman kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan Elia mewakili para nabi. Elia adalah nabi yang naik ke surga dengan kereta kuda berapi.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus melihat peristiwa yang luar biasa itu, peristiwa yang menakjubkan, menggemparkan, mengagetkan dan amazing itu. Lalu dia berkata kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Betul Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di tempat itu Petrus, Yohanes dan Yakobus melihat sebagian kecil daripada kemuliaan Yesus, yaitu ketika Yesus berubah wajahnya seperti matahari, berkilau-kilauan, pakaiannya menjadi putih terang benderang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat matahari, sinarnya yang begitu kuat, yang begitu terang, tentu mata kita tidak akan mampu. Seperti itulah yang digambarkan oleh penulis kitab Injil transfigurasi Yesus itu. Begitu terangnya, luar biasa. Tidak ada orang yang seperti itu. Dan itu menakjubkan Petrus, Yohanes dan Yakobus. Dan saat melihat itu tentu adalah saat yang indah, saat yang membahagiakan, saat yang baik, saat yang berharga bagi mereka, karena tidak akan terulang lagi. Kata Yunani kalos yang diterjemahkan bahagia itu lebih tepat, atau bisa juga diterjemahkan berarti indah, beautiful, baik, good, bernilai, valuable. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, contohnya aja emas. Nah, Bapak Ibu, emas itu logam yang indah. Logam yang indah ini juga baik emas 18 karat, 22 karat, 23 karat, 24 karat, itu yang baik dan juga bernilai. Jadi sebenarnya kata kalos ini juga bermakna itu, bahagia, happy, indah, beautiful, baik, good, bernilai, valuable. Jadi bisa merangkum semuanya itu. Karena emas ini juga indah, juga baik, juga bernilai dan membahagiakan bagi orang yang memilikinya. Yang memiliki banyak tentu lebih berbahagia daripada yang memiliki sedikit. Yang memiliki sedikit jelas juga lebih berbahagia daripada yang tidak memiliki. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah Petrus menggambarkan terluap bahagia, indahnya, sukacitanya, kesempatan yang baik, yang bernilai, yang berharga itu ketika dia melihat kemuliaan Yesus. Yesus bercahaya terang benderang wajahnya di dalam transfigurasi di gunung itu. Ya, momen yang indah, mulia, baik, dan bernilai. Contoh yang lain adalah bertemu dengan presiden. Ini gambar Bapak Presiden Jokowi dimintai foto oleh warga Indonesia yang mereka temui. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah momen yang indah, momen yang mulia, momen yang baik, momen yang bernilai, bertemu presiden. Mungkin di antara kita yang pernah bertemu dengan Bapak Presiden di acara Natal Nasional atau di mana saja, itu adalah momen yang indah, yang mulia, yang baik, yang membahagiakan, karena bertemu dengan Pak Presiden yang memiliki kemuliaan sebagai pemimpin suatu bangsa. Berbeda ceritanya kalau Bapak Jokowi ini hanya tukang kayu. Tentu tidak ada yang pengen foto-foto bersama dia. Tentu bertemu dia pun tidak sespesial ketika dia jadi presiden. Ya, seperti itulah gambaran yang dialami oleh Petrus, Yohanes dan Yakobus
begitu indahnya, begitu bahagianya melihat transfigurasi Yesus, melihat Yesus dalam kemuliaannya, walaupun kemuliaannya itu dinyatakan baru sedikit, dan itu sudah membahagiakan. Terlebih lagi jikalau kemuliaannya itu kita lihat secara sempurna di surga yang kekal nanti, sungguh akan sangat membahagiakan, mensukacitakan, akan menjadi satu kesempatan yang terbaik di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sebagai anak Allah memiliki kemuliaan seperti Bapa. Karena Yesus itu anak tunggal Allah, dalam arti bukan jasmani tapi rohani, bukan di dunia ini tapi di surga, misteri kebapaan dan keanakan Yesus ini di dalam Tritunggal yang suci di surga yang sana. Yesus memiliki kemuliaan yang sama seperti Bapa. Kemuliaan sebagai Tuhan, pencipta, penyelamat, penguasa alam semesta, dan lain sebagainya. Namun ketika Yesus turun menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya. Dia tidak menyatakan kemuliaan keilahiannya secara sempurna, secara utuh ketika dia berada di dunia. Dia rela menjadi manusia sama seperti kita. Makanya ketika dinyatakan sedikit kemuliaan itu, Petrus takjub, Petrus berbahagia, Yohanes dan Yakobus bersukacita melihat kemuliaan Yesus yang bercahaya seperti matahari dalam peristiwa transfigurasi itu. Ayat selanjutnya mari kita baca transfigurasi Yesus dan konfirmasi Allah Bapa. Ayat yang kelima. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Sekali lagi, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu suara daripada Allah Bapa yang dikonfirmasi oleh Rasul Petrus di dalam suratnya 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 18. Nah, pemuliaan Yesus di gunung itu tidak hanya Yesus bercahaya, tidak saja Yesus mukanya Yesus bercahaya seperti matahari terang benderang dan pakaiannya menjadi terang, tapi juga ada awan yang sangat terang melingkupi mereka, Yesus dan Musa dan Elia. Awan yang sangat terang. Jadi Yesus yang sudah terang benderang itu, ada awan lagi yang begitu terang melingkupi mereka. Terang itu menggambarkan kemuliaan daripada Allah. Dan Bapa menegaskan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Tentu kejadian-kejadian itu semakin menakjubkan, menggembirakan, sekaligus membuat mereka takut. Begitu luar biasanya. Itu adalah momen yang indah, momen yang baik bagi mereka melihat kemuliaan Yesus. Ketika wajahnya berubah menjadi terang, dan ketika Allah Bapa menyatakan kasihnya, menyatakan firman-Nya tentang Yesus, bahwa dialah anak yang dikasihi, dan kepada Yesuslah Bapa berkenan, dan kita diperintahkan untuk mendengarkan dia. Jadi transfigurasi Yesus itu juga ada perintah, dengarkanlah dia. Karena Yesus itu mulia, sama mulianya dengan Allah Bapa, maka kita wajib mendengarkan dia. Yesus adalah anak tunggal Bapa yang diutus ke dunia, maka kita wajib mendengarkan dia. Mendengarkan Yesus berarti mengerti dan mentaati firman Tuhan semaksimal mungkin. Mendengarkan Yesus berarti kita mengenal Yesus dan melihat kemuliaannya dalam
Alkitab. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu menjelaskan, walaupun tentu itu sebagian besar kemuliaan Yesus, tentu itu tidak sempurna dibanding nanti kemuliaan Yesus yang dinyatakan di dalam surga. Namun ketika kita membaca Alkitab, kita akan tahu kemuliaan-kemuliaan Yesus yang dinyatakan di dalam Alkitab. Kemuliaan kasih-Nya, kemuliaan kerelaannya, kemuliaan anugerahnya, kemuliaan pengorbanannya, karya penyelamatannya, kemuliaan cintanya kepada manusia, kemuliaan kuasa, kedaulatan, dan segala atribut keilahian yang Yesus miliki sudah Tuhan nyatakan cukup lengkap di dalam Alkitab. Makanya kita perlu mempelajari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara bisa juga memulainya dari kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes untuk melihat betapa mulianya Tuhan kita Yesus Kristus ini. Seringkali kita sebagai orang-orang Kristen, ketika kita diperintahkan untuk mendengarkan Yesus, dahi kita cemberut, dahi kita mengernyit karena kita tidak suka mendengarkan Dia. Ketika kita diperintahkan untuk meneladani Yesus, kita tidak suka. Ketika kita diperintahkan untuk membaca, merenungkan Alkitab, kita juga tidak suka. Tetapi Bapa menyatakan di dalam transfigurasi Yesus itu bahwa kita harus mendengarkan Dia. Seringkali saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita itu tidak mau menjadi seperti Maria yang mendengarkan Yesus ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan. Kita cenderung seperti Marta yang sibuk sana sini, yang sibuk soal hal-hal duniawi, yang sibuk soal hal-hal yang ada di dunia ini. Memang kita butuh makanan ketika di dunia, kita butuh kekayaan, kita butuh ekonomi, kita butuh harta benda, kita butuh uang, kita butuh sekolah, kita butuh pekerjaan, dan kita butuh banyak hal untuk menyokong kehidupan di dunia ini. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, akan tiba saatnya semua yang di dunia ini akan kita tinggalkan dan tidak dapat menolong di dalam kekekalan kita. Hanya firman Yesus, hanya Yesus dan sabdanya yang dapat menolong kita di dalam kekekalan, yang dapat menuntun, membimbing, dan menjamin keselamatan kita di dalam surganya. Karena itu, dengarkanlah Yesus. Saudara dapat melihat kemuliaannya di dalam kitab suci. Mulailah membaca sedikit demi sedikit di dalam kitab suci, dan saudara akan menemukan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Transfigurasi Yesus dan misi penyelamatannya kepada kita dijelaskan di dalam ayat paralelnya daripada Matius tadi. Ini di dalam Lukas 9 ayat 30 sampai 31. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan Dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Di sini saya kasih warna ungu untuk menekankan itu. Apa tujuan itu? Tujuan itu adalah penyalipannya. Tujuan itu adalah kematiannya di Yerusalem untuk menanggung hukuman dosa manusia. Yesus adalah satu-satunya manusia yang tahu secara persis apa yang akan terjadi di masa depan dalam kehidupannya ketika dia ada di dunia. Tetapi Tuhan merahasiakan masa depan kita
sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Semuanya misteri kalau bagi manusia yang lain. Tapi Yesus jelas masa depannya. Yesus akan pergi ke Yerusalem. Dia akan dihianati oleh Petrus, disangkal oleh Petrus sebanyak 3 kali. Dia akan dijual oleh Yudas. Dia akan dicium dengan penuh pengkhianatan oleh Yudas. Lalu dia akan ditinggalkan para muridnya. Di sana dia akan diadili, dihakimi walaupun tidak bersalah. Dia dipukul, dicambuk, dimahkotai duri, hingga dia disalibkan walaupun dia tidak berdosa. Dan kehidupan Yesus yang akan dijalaninya di Yerusalem itu sangat mengerikan, sangat penderitaan. Tidak ada penderitaan yang melebihi penderitaan Yesus. Penderitaan kita jauh lebih kecil dibanding penderitaan Yesus ketika Yesus sudah tahu jelas apa yang akan dihadapinya. Dan Yesus tidak takut. Yesus rela melakukan itu demi keselamatan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jikalau Yesus tidak mau pergi ke Yerusalem untuk mati di kayu salib, maka tidak ada yang namanya pengampunan dosa. Maka tidak ada yang namanya penyucian dosa. Maka kita akan menanggung hukuman dosa kita sendiri masing-masing. Dan itu artinya kita harus pergi ke neraka, dihukum selama-lamanya karena dosa-dosa kita. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam transfigurasi Yesus itu ditegaskan akan tujuan kepergian Yesus ke Yerusalem untuk menyelamatkan kita melalui salib itu, melalui pengorbanan dirinya. Yesus mati menanggung hukuman dosa kita. Kematiannya ganti kematian kita. Yesus bangkit menjadi jaminan kebangkitan dan hidup kekal kita. Yesus kembali ke surga menjadi jaminan bahwa Dia akan membawa kita ke surganya. Itulah pemuliaan kita. Jadi kalau kita diampuni dosanya, kita ditanggung hukuman dosanya, diampuni dosanya, dibangkitkan dari kematian dan dibawa ke surga, itulah kemuliaan kita. Itulah pemuliaan kita. Kita diangkat, dihormati, di martabat kita ditinggikan, kehormatan kita ditinggikan oleh Yesus melalui salib itu. Nah, kata doxa, kata Yunani doxa berarti itu martabat, kemuliaan, kehormatan, pujian dan penyembahan. Ketika Yesus transfigurasi, di situ kemuliaan Yesus dinyatakan, kehormatan Yesus dan martabat Yesus yang tinggi, yang adalah Allah yang sedang dalam misi menjelma menjadi manusia untuk mati di kayu salib, dinyatakan sedikit, maka kemuliaan, kehormatan dan yang layak dipuji dan disembah itu dinyatakan di bukit itu, di gunung itu pada saat transfigurasi. Dan itu sesuatu yang indah bagi manusia. Dan di transfigurasi itu Yesus menyatakan misinya untuk mati di kayu salib, menanggung hukuman dosa kita, supaya kita tidak menanggung hukuman dosa kita sendiri. Dia yang menanggungnya dan Dia yang menyelamatkan kita. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di kayu salib Yesus rela dihinakan karena menanggung hukuman dosa kita, supaya kita yang hina karena dosa itu dimuliakannya di surganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang berdosa itu hina, menjijikkan di mata Tuhan. Coba kalau Bapak Ibu pergi ke penjara, di sana Bapak Ibu lihat ada pencuri, ada perampok, ada penipu, ada pembunuh, ada pemerkosa, ada koruptor. Apakah mereka mulia ketika melakukan semuanya itu? Tidak, bukan? Mereka terhina dan sedang dipenjara, terhina lagi. Perbuatan mereka hina
Dan ketika mereka dihukum, mereka terhina lagi. Nah, demikianlah orang berdosa di mata Allah. Orang berdosa itu sudah hina. Tapi Yesus rela menyelamatkan kita, menanggung hukuman dosa kita supaya kita mulia. Itulah misi Yesus, itulah yang ditegaskan di dalam transfigurasi itu. Jadi Yesus ke Yerusalem bukan tamasya seperti kita ke ibu kota negara, Jakarta misalnya. Kita yang dari kota-kota non Jakarta, selain Jakarta tentu ke Jakarta itu tamasya, melihat ibu kota. Tapi Yesus ke Yerusalem untuk menanggung hukuman dosa kita. Dia melalui salib dan kematiannya, dia mengangkat kita yang hina menjadi memiliki martabat yang tinggi, penghormatan dan kemuliaan yang tinggi, karena kita disucikannya, dilayakkannya masuk surganya. Itulah keindahan, itulah kebahagiaan, itulah sesuatu yang terbaik bagi kita, dan itulah yang bernilai di dalam hidup kita, di dalam kekekalannya nanti. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemuliaan kita ialah melihat kemuliaan Yesus. Jadi kita beroleh kemuliaan untuk melihat kemuliaan Kristus. Jadi melihat kemuliaan Kristus adalah hak yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melihat kemuliaan Yesus Kristus di surga. Roma 8 ayat 17 ini salah satu ayat yang berbicara tentang kemuliaan dan dipermuliakan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ya, di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau kita adalah anak-anak Allah, maksudnya demikian, maka kita adalah ahli waris kerajaan surga. Maksudnya kita orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, dan kita akan menerimanya bersama Kristus. Jikalau kita rela di dunia ini menderita bersama-sama dengan Dia, menderita karena kebenaran, menderita meninggalkan dosa, menderita untuk hidup saleh, hidup suci, hidup kudus sesuai firman-Nya, supaya kita juga dipermuliakannya bersama-sama dengan Dia di surga yang kekal. Melalui salibnya, Kristus memuliakan kita, mengampuni segala dosa kita. Yang kita seharusnya dihukum di neraka, namun kita diampuni sehingga kita bebas dari hukuman itu. Itulah pemuliaannya. Lalu setelah kita disucikan, kita akan dibangkitkan untuk menikmati hidup kekal di surganya. Itulah pemuliaan berikutnya. Lalu di surga itu, surga yang indah, surga yang baik, surga yang sangat bernilai itu, kita melihat kemuliaan Kristus secara penuh, secara sempurna. Di sana Kristus sebagai Raja segala raja, sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai juru selamat, sebagai penguasa alam semesta, sebagai hakim, sebagai pembela, dan kedaulatannya secara utuh. Dia berdaulat untuk menghukum mereka yang berdosa, yang tidak mau percaya kepada karya pengorbanannya di kayu salib itu. Dan dia juga berdaulat memberikan kita hak untuk kita melihat kemuliaan sepenuhnya di dalam surganya. Itulah keindahan kita melihat kemuliaan Kristus. Tentu kita ingin ada di sana. Kita sudah dimuliakan oleh Kristus dan kita diperkenankan untuk melihat kemuliaan Kristus secara penuh. Di surganya yang penuh bahagia, yang baik, yang terbaik, yang penuh sukacita, yang penuh keindahan selama-lamanya bersama-sama dengan Dia.
Amin. Mohon subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.